Pemprov DKI Jakarta melakukan penataan lahan melalui program penghijauan sepanjang 5 km di tepi saluran Kalimalang Kolong Tol Bekasi Cawang Kampung Melayu atau Becakayu, Jakarta Timur untuk menjaga mutu air baku Jakarta. Selain menjaga mutu air baku, atas gagasan PJ Gubernur Heru, di bawah tol Becakayu ini akan dihijaukan. PJ Heru berharap warga sekitar mampu merawat serta memanfaatkan lahan ini secara tepat guna dan menjaganya agar tetap terawat dan menjaganya dengan baik. Tidak untuk berjualan, tempat tinggal, atau tempat parkir liar. Jika ada hasil panen bisa diambil atau dimanfaatkan oleh warga sekitar. Bukan hanya itu saja, tol Becakayu diharapkan akan dijadikan sebagai paru-paru kota Jakarta Timur. Maka perlu sekali diawasi bersama seperti jajaran Pemkot, PT KKDM, dan PT Jasa Tirta. Memang kawasan kolong tol Becakayu sepanjang 5 km harus dijaga dan dirawat, juga ditata agar tetap hijau dan asri, sehingga tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan. Kawasan ini juga akan terus dihijaukan dan disterilkan dari parkir liar, gubuk liar, pedagang kaki lima, dan sebagainya, karena kawasan ini diproyeksikan untuk pedestrian. Sebelumnya PJ Heru bersama dengan jajarannya melakukan penanaman ratusan pohon dan ribuan tanaman di Jalan Laksamana Malahayati, Kalimalang, Duren Sawit, Jaktim, tepatnya di kolong tol Becakayu. PJ Heru mengungkapkan penghijauan di sepanjang kolong tol Becakayu ini merupakan optimalisasi penggunaan lahan pasum pada jalur hijau tepian sungai sepanjang 5 km. Selain itu, PJ Heru juga menitipkan pesan kepada Pemkab Bekasi untuk bekerja sama dengan DKI Jakarta dalam menjaga keasrian dan keindahan kawasan kolong tol Becakayu jika nantinya Kabupaten Bekasi juga menghijaukan area kolong tol di wilayahnya. Manfaat ruang terbuka hijau di perkotaan di dalam pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan memang tidak hanya sekedar menghijaukan kota dan membuat nyaman sirkulasi kota, tapi lebih daripada itu, ruang terbuka hijau di perkotaan secara langsung bisa memberikan manfaat keindahan dan kenyamanan bagi warga. Bisa bayangkan bila suatu kawasan perkantoran tidak didukung oleh ruang terbuka hijau, yang ada hanya perasaan gerah, memaksimalkan mesin pendingin dan malas untuk beraktivitas di luar kantor. Karena tentunya keteduhan, kesegaran, dan kesejukan yang bisa dihadirkan oleh RTH tidak tersedia. Manfaat dari RTH di perkotaan secara langsung juga berupa hasil yang didapatkan dari bahan-bahan yang dapat dijual dari tanaman hijau. Misalnya kayu, daunnya, bunganya, atau bahkan buahnya bisa Anda nikmati. Untuk manfaat RTH secara tidak langsung dalam hal ini akan memberikan manfaat dalam jangka waktu yang panjang. Manfaat RTH yang bisa didapatkan dengan terciptanya pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, dan pelestarian fungsi lingkungan beserta dengan segala isi flora dan fauna yang ada. Kepiawaian PJ Heru ini tentu tidak perlu diragukan lagi. Jadi sekarang warga Jakarta sudah punya PJ Gubernur yang baru, Heru Budi Hartono, orang yang suka kerja keras dan mau kerjasama dengan berbagai pihak untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk warga Jakarta. Bagaimana menurut Anda? Partai pendukung penista agama, kalau kita melihat hari ini, kalau kita ketik di Google, partai pendukung penista agama itu adalah Nasdem. Gagal bos, niat putar balikan fakta, Anies malah kena skakmat. Ketika Anies minta bukti sebagai bapak politik identitas, Niluh Jelantik langsung buktikan. Cerdas. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kakak Taslim bisa mengatakan, mari kita lupakan masa lalu, mari kita bangkit dan bergandengan tangan kembali, dan polarisasi politik dan lain sebagainya selalu disampaikan oleh Ketum, dan Kakak Taslim bisa melihat sendiri bagaimana orang-orang itu menghina Ketum, menghina Nasdem, menghina kalian. Sementara yang dijadikan calon itu aja gitu loh. Dia juga harus ngomong sama Kakak Taslim, dia juga harus bicara. I'm sorry. Berjiwa besar, I'm sorry. Tolonglah, yang kita harapkan bersama itu adalah bahwa mari kita laksanakan kampanye kita, mari kita laksanakan jalan menuju kemenangan dari masing-masing kandidat dengan cara-cara yang elegan. Terus terang bercermin daripada kejadian pilkada di Jakarta. Residunya sampai hari ini masih ada. Artinya ada orang yang kemudian awalnya satu menjadi terbelah. Nah, hal itu tidak boleh terjadi secara nasional. Hal ini tidak boleh terjadi dalam perhelatan Pilpres kita di masa mendatang. Mereka harus bersih, transparan, dan profesional. Dan proses pilkada itu membuat saya, karena saya mengalami kesehariannya, membuat saya sangat patah hati gitu loh, sangat bersedih. Bukan Mas Anies yang mengatakan mensolatkan mayat yang memiliki Ahok. Bukan Mas Anies, bukan dari bibirnya keluar. Akan tetapi saya melihat beliau di sana tidak
seolah-olah duduk dan menikmati dan enjoy dan mungkin itu salah satu cara dia agar saya bisa meraih kekuasaan itu untuk menjadi berkat buat rakyat, tapi saya harus lalui jalan semak yang buat saya ya, menurut saya pribadi ya, saya lihat itu bisa lebih bersih gitu loh Mas. Dan saya tidak melihat itu dalam diri seorang Anies Baswedan saat itu. Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sering mendapat tuduhan sebagai bapak politik identitas oleh sejumlah pihak. Di beberapa media, ia memberi komentar dan menanyakan bukti tuduhan tersebut. Hal ini pun ditanggapi oleh mantan kader Partai Nasdem, Niluh Jelantik. Sebelumnya, nama Niluh sempat menjadi perbincangan usai memilih hengkang dari Nasdem yang mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden atau capres. Alasannya, wanita asal Bali itu menyebut dirinya tak menyukai gaya politik identitas yang diusung Anies saat pemilihan gubernur Jakarta beberapa tahun lalu. Kamu bertanya minta bukti, ini jawabannya. Ini baru satu ya, jutaan rakyat Indonesia bisa cari jejak digital Pilkada DKI 2017, tulis Niluh Jelantik di media sosialnya @niluhjelantik. Dalam unggahannya itu, ia melampirkan berita tentang bagaimana jasad seorang nenek ditelantarkan warga usai memilih Ahok yang kala itu menjadi lawan Anies di Pilkada DKI 2017. Atas hal itu, Niluh memberi komentar keras. Ia bahkan bertanya balik dan meminta bukti ke Anies Baswedan jika dirinya bukan bapak politik identitas. Dia juga meminta Anies Baswedan mengecek jejak digital selama Pilkada tahun 2017 silam. Niluh Jelantik juga mencoba mengingatkan kembali beberapa tahun silam. Saat itu dirinya dijuluki sebagai pendukung penista agama karena mendukung Ahok. Yang lebih parah, sejumlah hujatan bersifat kasar dilontarkan ke Niluh Jelantik. Bahkan saat itu ada pihak tak bertanggung jawab yang menyebarkan kontak Niluh Jelantik di situs kencan. Meski begitu, Niluh Jelantik mengaku memberi maaf. Meskipun telah memaafkan, tapi ia tak akan pernah melupakan peristiwa yang membuat masyarakat terpecah belah oleh SARA. Jadi kalau mengklaim bahwa ia tidak memainkan politik identitas adalah bohong besar. Karena semua itu sudah terbukti. Dan bukan rahasia jika seluruh dunia tahu siapa tokoh yang mendapat julukan sebagai pembohong besar dalam 1 dekade terakhir saat ini. Anies boleh bicara seperti itu, tapi publik memiliki persepsi lain. Anies pintar memainkan kata-kata untuk membuat dirinya tidak bersalah. Tapi sayang, publik sudah tahu kepintarannya ini. Tidak ada yang tertipu 2 kali oleh mulut yang sama. Cukup Jakarta saja yang menjadi korban ketidakbejusan Anies dalam bekerja. Jangan sampai satu Indonesia juga kena getahnya. Politik identitas agama yang mewarnai Pilgub DKI lalu tidak hanya dilakukan oleh Anies semata. Politik identitas pada Pilgub DKI lalu yang ditandai dengan pemenjaraan Ahok dan kemenangan Anies adalah hasil kerjasama banyak pihak yang lebih menentukan daripada seseorang yang berambisi menjadi gubernur. Faktanya, aksi-aksi demo anti Ahok dan usaha intensif pemenjaraan Ahok demi menghambat kemenangannya digerakkan dengan tokoh sentral, disegani dan dianggap representasi dari otoritas Islam yang tanpa perannya hasil Pilgub sangat mungkin berbeda. Ironisnya, agamawan yang menjadi ikon sakti aksi-aksi bernomor malah mendapatkan privilege politik setelah Pilgub yang tragis itu. Politik identitas yang marak akhir-akhir ini telah menjungkirkan dan meruntuhkan paham yang selama ini menjadi pilar sebuah negara yang sejatinya kita cintai bersama. Fenomena dan polemik ini semestinya tidak hanya menjadi pemikiran bagi seluruh tokoh bangsa, melainkan juga pemuda dan masyarakat. Politik atau penguatan identitas sesungguhnya bukanlah hal yang baru dan ini menjadi sah mengingat negara kita menjunjung tinggi demokrasi. Akan tetapi, ekspresi identitas itu seharusnya ataupun selayaknya mesti menghadirkan toleransi, bukan melahirkan kebencian dan merasa paling jago yang pada akhirnya menjadi fanatik buta dengan selalu mengatasnamakan umat, sementara agama sendiri tidak mengindahkannya.